bertransmigrasi ke dalam buku. Penulis Jiangning telah terhubung. Zombie. Dasar tidak berguna. Xiaoduo, sistem. Xiaoduo, apa kamu merekamnya? Merekanya, kakak Jiang keren sekali. Kamu kejam dan tidak banyak bicara. Dengan video ini, keluarga Su akan segera tahu bahwa kamu adalah putri asli. Maka kamu bisa dengan cepat menyelesaikan misi dan kembali ke realitas. Tidak perlu terburu-buru. Menurut alur buku aslinya, keluarga Su sekarang, mereka seharusnya masih di luar negeri. Aku ingin memberi Sun Yanjun sebuah hadiah besar. Fu Yanting, Direktur Grup Fu. Kakak Yanting, aku membawakan sebuket bunga untuk Bibi Fu. Saat kamu pulang kerja, bantu aku memberikannya padanya. Biarkan saja di sana. Kakak Yanting, kita akan bertunangan. Mengapa kamu masih begitu acuh tak acuh padaku? Kakak Yanting, lihat restoran yang kupesan untuk malam ini. Bagaimana menurutmu? Ernio. Kakak Yanting, seharusnya pesan teks spam. Kamu lanjutkan saja kesibukanmu. Aku akan mencarimu nanti. Apakah keluarga Suha yang punya Sun Yanjun sebagai putri mereka? Asisten Liu, asisten Fu Yanting. Dia sangat berbeda dari saat dia masih kecil. Selidiki untukku. Memanggilku Ernio lagi. Kamu hampir membuatku kehilangan muka. Mengapa Fu Yanting tidak bisa dikendalikan oleh roh kata, membuatku bekerja begitu keras untuk menyenangkannya? Ernio, ibu membuang Jiangning ke pegunungan. Kau bisa tenang menjadi pewaris keluarga Su. Jiangning, kamu sudah mati. Aku akan menggunakanmu sekali lagi. Lalu biarkan aku memberimu sebuah pemakaman yang megah dan The sensasional. film was translated and narrated by M Media. Terima kasih semuanya sudah datang menghadiri pemakaman kakak angkatku, Jigming. Saat aku kecil, aku diperdagangkan. Kakakkulah yang membawaku kembali ke rumahnya di desa. Aku selalu berterima kasih padanya. Jadi setelah kembali ke keluarga Su, aku telah menafkahi mereka. Tapi aku tidak menyangka bahwa kakakku akan sangat merindukanku. Sampai dia mengalami masalah mental baru tadi malam. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan bunuh diri. Nona Su, ku dengar jenazah Jiangning dikremasi kemarin. Apakah ini benar? Ya. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa sebelum kakakku bunuh diri, dia tidak sengaja melakukan kontak dengan pasien penyakit menular. Ini semua salahku. Jika aku meminta ibuku membawa kakakku kemari, setelah aku kembali ke keluarga Su, bukankah dia tidak akan mati? Itu hanya kebetulan. Kau tidak naik menemuinya kemarin. Dan dia meninggal hari... Darah manusia, tidak begitu anak. Seperti Ernio. Siapa ini? Cantik sekali. Ernio, aku sangat merindukanmu. Siapa Ernio? Mencarimu. Siapa yang memberi nama sekampungan itu? Kejutan? Jiangning, kamu tidak mati. Kakak Ernio, jika kamu tidak ingin aku mati, maka aku tidak akan mati. Dia masih hidup. Dia bahkan kabur dari rumah sakit jiwa. Bagaimana dia melakukannya? Permisi. Apakah Anda Jiangning, putri ibu angkat Sun Yanjun? Bukankah kamu meninggal karena penyakit mental? Apakah ini kecelakaan medis? Permisi, kenapa rumah sakit menyampaikan berita kematianmu? Bagaimana bisa tidak ada luka sama sekali? Aku jelas melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, bahwa dia bunuh diri. Setelah kakakku datang menemuiku kemarin, aku memang tidak sengaja terbentur kepalaku. Hampir mati.
Jadi kau bilang kau hampir mati, dan Nona Su datang menemuimu. Apakah itu berhubungan? Tentu saja, maafkan aku, semuanya. Kakakku tidak pernah sekolah. Dia selalu bicara omong kosong. Bicara omong kosong? Kakak, kamu melihatku mati dengan mata kepalamu sendiri. Kamu paling tahu bagaimana aku mati. Bukankah begitu? Jiang Ning. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? The film was translated and narrated by M Media. Tapi, aku diselamatkan kemudian. Dan penyakitku sembuh. Kelihatannya seperti orang biasa, tidak terlihat sakit jiwa. Ya, benar. Aku tidak pernah bermimpi bahwa akan ada hari di mana penyakitku akan sembuh. Kakak, kamu bahkan tidak tahu betapa takutnya aku di rumah sakit jiwa beberapa tahun terakhir ini. Jangan takut, akan baik-baik saja saat kakak sudah sembuh. Nona Jian, Nona Su baru saja mengatakannya. Dia akan membawamu kembali ke keluarga Su. Kau akan memiliki hari-hari baik mulai sekarang. Benarkah? Kakak, aku juga bisa menjadi anak angkat orang terkaya. Tapi, kakak, kamu tidak akan membenciku, kan? Kamu bodoh. Bagaimana bisa aku? Kakak, jika kamu ingin pulang, kamu bisa kembali kapan saja. Tapi aku ingat, kamu bilang sebelumnya, kamu tidak suka kehidupan kota. Kakak, tidakkah kamu akan tidak terbiasa? Jadi bagaimana jika penyakitmu sembuh? Di dunia ini, selain Fu Yanting, masih tidak ada seorang pun yang bisa melawan kekuatan superku. Jadilah gadis baik dan dengarkan Jiang Ning. Selama aku bisa tinggal bersama Erniu, aku bisa beradaptasi di mana saja. Mungkinkah roh kataku telah gagal? Mengapa dia tidak terkendali? Menemukannya. Perisai suara. Bisa memblokir roh kata. Kakak, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan orang tua kandungmu untuk tinggal bersamaku? Itu tidak pantas. Orang tuaku menolakku karena penyakitku. Mereka tidak menginginkanku lagi. Kakak, kamu tidak akan menolakku, kan? Bagaimana bisa aku? Kakak, aku tidak akan pernah menolakmu. Jati nama kecil Nona Su. Dulu dipanggil Su Erniu. Kampungan sekali. Benar. Bahkan jika kamu bermain trik, bagaimana jika kamu masuk ke keluarga So? Aku akan mengirimmu kembali ke rumah sakit jiwa cepat atau lambat. Kakak Erniu, ayo pulang. Jangan panggil aku Erniu. Ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain. Apakah menurutmu Jiang Ning ini terlihat sedikit familiar? Dan bahkan terlihat familiar. Dia di rumah sakit jiwa setiap hari. Kurasa kau melihat wanita cantik manapun, dan kau pikir mereka terlihat familiar. Selamat datang kembali, Nona Muda. Selamat datang di rumah, Nona Muda. Kamu. Hati-hati, ada banyak wartawan di sekitar sini. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil kembali ke rumah. Kemajuan tugas 15%. Menerima 150 poin. Berhasil membuka toko penukaran. Berbagai properti bisa ditukar kapan saja. Jiang The Ning, film was tidak ada wartawan di sini. and Belum narrated cukupkah by kamu M berakting? Media. Nilai kemarahan plus 10. Poin plus 10. Kakakku tersayang. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kata Jiang. Adik laki-laki Jiang Ning, Su Kixuan, ada di sini. Tidak mengerti, kan?
Kalau begitu aku akan memberitahumu hari ini. Berapa harga untuk masuk ke keluarga Su? Bagaimana situasinya? Aku ditabrak. Apa yang kakak lakukan di sini? Ya, kamu terkena. Apakah kamu melihat itu, Qishuan? Kakak akan mengajarimu trik baru hari ini. Jika seseorang menagih utang padamu di masa depan, atau membuatmu tidak senang, kalau begitu pukul saja mereka. Kakak mengajari aku lagi. Tamparan tadi keren sekali. Jiang Ning, apakah kamu melihat itu? Bahkan jika kamu masuk ke keluarga Su, maka kakakku hanya akan mengakui aku sebagai adiknya. Begitukah? Xiao Duo, aktifkan isolasi suara spasial. Ya, Lepaskan aku. Seseorang. Hentikan. Kau benar-benar berani memukul kakakku? Aku beritahu kau, aku sangat pandai memukul orang. Begitukah? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Apa itu kekuatan sejati? keren sekali. Memang pantas. Kedua orang ini pantas dipukul. Kenapa kamu tidak memukul mereka? Jiang Ning, beraninya kamu memukulku? Seseorang, usir dia. Tidak mungkin. Kita harus memberinya pukulan sebelum mengusirnya. Kakan, seharusnya kau tidak membawa pulang wanita gila ini. Baiklah, sepertinya kalian semua tidak menyambutku. Aku ingin tahu, apakah para wartawan masih di sini? Pergi tanyakan pada mereka. Apakah mereka bersedia menerimaku? Jiang Ning, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu jelas yang memberitahu Qishuan tentang perjudian. Aku hanya memukulmu karena dorongan sesaat. Maaf. Su Pixuan berjudi. Sun Yangin sengaja menghasut Su Pixuan berjudi dan menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan. Di akhir buku, dia dipukuli sampai mati karena utang. Kakan, kau tidak perlu meminta maaf padanya. Dia ini apa? Dia tidak berhak melarangku berjudi. Kau memukulnya, Kak. Aku peringatkan kau. Jika kau memberitahu ibu dan ayah tentang ini hari ini, aku akan membuatmu keluar dari keluarga Su. Aku akan mengingat ini dengan jelas. Aku berharap kau hidup aman, tinggal di keluarga Su. Adik kecil, kurasa kamu berpakaian cukup tampan. Apakah kamu akan berkencan? Atau kalau tidak, aku bisa memukulmu setelah kamu kembali. Kau. Tunggu saja. Saat aku kembali, aku akan memukulmu sampai mati. Kecil? Itu. Tidak apa-apa. Kakak, aku tinggal di kamar mana? Ikut aku. Terima kasih, kakakku yang baik. Kamu akan tinggal di sini. Baiklah, terima kasih, kakak. Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat dulu. Sampai jumpa. Wanita ini benar-benar berani menggunakan media, memaksakan moral padaku. Malam ini, aku akan membuatmu keluar dari keluarga Su sendiri, dan benar-benar tercemar nama baiknya. Kata Jiang, ini kamar Su Pixuan. Cepat ganti kamar. Sun Yangin ingin mencelakaimu. Apa yang perlu ditakutkan? Aku benar-benar hanya akan tinggal di sini. Sayang, kenapa kau datang ke rumahku mencariku? Apakah kau sudah memaafkanku? Orang-orang baru saja bilang, milikku sama sekali tidak kecil. Sayang, aku akan membiarkanmu. Lihat betapa kuatnya aku. Suara ini tidak benar. Mungkinkah mantan pacar datang untuk menipuku? Jalan. Kau selingkuh dariku dan berani memukulku?
Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Sukishuan, mengapa kamu di kamarku? Aku kakakmu. Kakakku, aku masih kakakmu. Sukishuan. Seseorang. Ambil gambarku. Nona. Nora. Kakak, kenapa? Kenapa kau di sini? Nona. Dan tuan muda tidur bersama. Mungkinkah mereka berdua? Berhenti mengambil gambar. Berhenti. Hapus foto-fotonya untukku. Diam, tidak ada yang boleh mengambil gambar. Sukishuan, mengapa kamu di kamarku? Di mana Jiangning? Ini jelas kamarku. Permisi. Mengapa ada begitu banyak orang? Sun Lianyun pasti ingin menjebakmu. Merayu Sukiksuan. Kakak Jiang, cepat mundur. Mengapa mundur? Xiaoduo, bantu aku menukar mantra transmutasi. Untuk apa kamu butuh mantra transmutasi? Harganya 2000 poin. Kamu akan bangkrut setelah menggunakannya. Apa yang perlu ditakutkan? Aku akan membuatnya marah sebentar lagi. Jiangning, mengapa kamu di sini? Mengapa aku tidak bisa di sini? Tapi kamu dan kakakmu, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian tidak melakukan incest, kan? Dasar jalang, aku akan membunuhmu. Kal, Jiangning yang melakukan semua ini. Itu bukan urusanku. Kau tidak boleh memotong uang sakuku. Aku tahu itu bukan salahmu, adik kecil. Tapi dalam 2 hari, ini hari pertunangan. Jika orang salah paham, bagaimana aku bisa menikah? Kal, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu. Apa yang kau lihat? Cepat usir Jiangning, si pembawa sial ini, dari sini. Tentang masalah hari ini, jika ada yang berani bicara sepatah kata pun, aku akan memastikan seluruh keluarga mereka tidak bisa bertahan di kota ini. Presiden Fu, karena Anda pikir Sun Lianyun bukan Nona Nian-Nian yang asli, apakah Anda masih akan bertunangan dengannya? Perjamuan pertunangan besok. Pernikahan dengan keluarga Su adalah yang ibu inginkan. Karena dia menyukainya. Biarkan dia memilikinya. Bukankah itu Jiangning dari pemakaman hari ini? Pergi sana, Tuan Muda bilang. Keluarga Su tidak menyambutmu. Kata Jiang, kenapa kamu diusir begitu saja? Kemajuan misi turun menjadi 10%. Lihat aku, Xiaoduo. Aktifkan perlindungan tubuh. Tukar dengan 1 unit plasma darah. Keluar sekarang. Keluar sekarang. Nona, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Asisten Liu, kirim hadiah Nyonya Su ke atas. Panggil dokter keluarga untuk memeriksanya. Ya, Tidak, tolong. Aku tidak ingin kembali ke keluarga Su. Aku baik-baik saja. Aku tidak ingin kembali ke keluarga Su. Tidak pergi ke keluarga Su. Bukankah kamu tinggal di sana? Aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Jadi kakakku mengusirku. Tuan Fu, kamu pasti sangat menyukai Sun Lianyun. Kudengar kamu akan bertunangan besok. Apa yang kamu lihat? Aku melihat Sun Lianyun dan kakak laki-lakinya diranjang. Dia tidak akan bertunangan dengan Sun Lianyun, kan? Tidak ada pria bisa mentolerir diselingkuhi. sulit dikatakan. Dalam buku, Fu Yanting benar-benar kalah di kaki Sun Lianyun. Selain itu,
Nona Jiang. Aktingmu cukup bagus, tapi itu tidak masalah. Di pesta pertunangan besok, kamu dipersilakan datang dan membuat masalah. Apa katamu? Apa yang terjadi pada kakak? Mengapa kamu juga terluka? Kakak Yanting, kondisi mental kakakku tidak terlalu stabil. Dia suka bicara omong kosong. Aku akan membawanya kembali sekarang. Ayo pergi. Tapi, kakak, barusan. Bukankah kamu mengusirku? Siapa yang menyuruhmu menghantuiku? Menggoda priaku. Presiden Fu, pasien rumah sakit jiwa. Catatan orang hilang sudah diperiksa. Saya tidak menemukannya. Pengemis kecil dari malam itu. Namun, Jianing meninggalkan rumah sakit jiwa pada hari yang sama. Hari yang sama. Kamu harus bertanggung jawab karena memukul orang. Asisten Liu, bawa Nona Jiang ke rumah sakit. Ya, Fu Yanting mencariku. Apa maksudnya? Dia tidak ingin aku mengembalikan 66.000, kan? Kalau begitu aku tidak bisa pergi bersamanya. Berhenti! Barusan. Bukan kamu yang mengusirku. Sukiksuan yang mengusirku. Kakak, ayo pulang. Aku tidak punya uang, aku tidak akan membayar. Aku tidak punya uang untuk mengembalikan. Aku sebenarnya berpikir orang ini adalah pengemis dari kemarin. Aku benar-benar gila. Maksudku besok. Tidak ada pertemuan, tidak pulang. Kesukaan Fu Yanting meningkat 10. Poin meningkat 10. Kemajuan strategi pemeran utama pria adalah 5%. Jalan ini. Berani menggoda kakak Yantingku. Ikat dia. Kunci The dia di film was gudang bawah tanah. translated and narrated by M Media. Perjamuan pertunangan besok. Tidak ada yang bisa merusaknya. Song Jian. Bagaimana menurutmu jika dia mati di sini? Akankah ada yang tahu? Nona, kematiannya di sini akan mengganggu pandangan Anda. Kalau begitu mari kita tunggu perjamuan pertunangan besok. Dan nanti untuk menghadapinya. Kakak Jiang, berhenti berpura-pura. Song Jian tidak pergi. Tidak pergi? Benar. Dia tidak akan membunuhmu. Kan? Dia adalah cabul paling bejat di buku aslinya. Khusus untuk Sun Yanyan. Dia melakukan hal-hal seperti pembunuhan dan pembakaran. Selesai. Dia menghunus pisaunya. Sudah kubilang jangan pura-pura pingsan. Sekarang, kamu akan membuatku mati bersamamu. Bagaimana kalau aku melepaskan ikatanmu? Kamu cepat lari. Apa yang perlu ditakutkan? Berhenti berpura-pura. Aku tahu kamu tidak pingsan. Apa? Melihat wanita yang kamu cintai akan bertunangan besok. Apakah kamu ingin mengkhianatinya sekali saja? Biar aku bantu kamu merusak pesta pertunangan. Kali ini saja. Kakak Jianing, kamu benar-benar berani. Bisakah kamu mempertimbangkan aku? Aku masih di bawah umur. Lebih baik pergi bersama Fu Yanting tadi. Aku, Xiao Duo, hampir mati ketakutan. Jika aku pergi bersama Fu Yanting, perjamuan pertunangan besok, kurasa Sun Yanyan akan menyewa pengawal untuk mengepung lokasi sebanyak 3 lapis. Daripada begitu, lebih baik membiarkannya lengah. Tunggu sebentar. Kenapa Fu Yanting bilang tadi? Untuk menyuruhku pergi membuat masalah besok? Bukankah dia ingin bertunangan? Mungkin. Kalau begitu dia bisa melakukannya sendiri. Batalkan pertunangan itu. Kenapa menyuruhku pergi dan merusak segalanya? Apa aku dipermainkan olehnya? Baiklah, pria busuk. Dia bahkan lebih licik dariku. Lalu apa yang harus kulakukan? Apa aku masih pergi besok? Kamu akan pergi, bahkan jika itu tempat berbahaya. Jika Fu Yanting bertunangan dengan Sun Yanyan, misimu untuk memenangkan hati pemeran utama pria pada dasarnya adalah kegagalan. Terima kasih semuanya.
karena telah datang menghadiri acara putra saya Fu Yantings dan Nona dari keluarga Su. Perjamuan pertunangan Sun Yanyun. Yanting sedang menyiapkan kejutan pertunangan untuk Nian Nian. Jadi dia akan naik ke panggung nanti. Kalau begitu mari kita bawa cincin pertunangan ke atas panggung dulu. Sungguh mengagumkan. Ada kejutan juga? Ya. Presiden Fu sangat baik pada Nona Su. Aku tahu itu, kakak Yanting memilikiku di hatinya. Sekarang, silakan sambut saudara perempuan Nona Su, Jiangning, untuk mempersembahkan cincin pertunangan. Mohon Nona Jiangning mempersembahkan cincin pertunangan untuk Nona Su. Mohon Nona Jiangning mempersembahkan cincin pertunangan untuk Nona Su. Jiangning, jadi bagaimana jika kau kembali ke keluarga Su di depan semua orang? Aku masih bisa membuatmu meninggalkan keluarga Su dengan cara yang megah dan sah. Nona Su, boleh saya bertanya kenapa Jiangning belum datang untuk membawakan cincin pertunangan untukmu? Maafkan saya, semuanya. Hari ini seharusnya menjadi pesta pertunangan. Tapi sayangnya, kemarin. Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Mungkinkah ini perbuatan Jiangning? Benar sekali. Jiangning tadi malam sebenarnya menggoda kakak kandungku. Dalam kecemasanku, aku mengucapkan beberapa patah kata padanya. Aku tidak menyangka dia akan memukulku. Tidak disangka. Jiangning ini lumayan juga. Sama bagusnya dengan Anda. Saya memuji Anda. Itu pasti sangat sakit. Jiangning sangat kejam. Nona Su masih terlalu baik. Orang sakit jiwa seperti ini tinggal di keluarga Su. Pasti tidak punya niat baik. Berani menggoda Tuan Muda Su. Menurut pendapat saya, sebaiknya usir dia secepat mungkin. Tepat sekali. Bibi, aku mungkin kesakitan. Tapi adikku membalas kebaikan dengan kebencian. Hatiku lebih sakit lagi. Ini semua salahku karena sesaat berhati lembut, menyebabkan hati aku dan kakakku trauma besar. Erniu, aktingmu benar-benar semakin sempurna. Itu Jiangning. Jiangning ada di sini. Apa yang terjadi? Bukankah Jiangning sudah diikat? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Nona Jian, Anda membalas kebaikan dengan kebencian, menggunakan nama anak angkat, untuk menggoda Tuan Muda Su? Permisi, apakah kamu menggoda Su untuk menjadi nyonya muda keluarga So? Aku juga ingin menggoda Tuan Muda Su. Tapi sayangnya, Tuan Muda Su sangat sibuk tadi malam, dan sama sekali tidak memberiku kesempatan. Xiao Duo, putar videonya. Ya, Sayang, aku hanya bilang, punya saya tidak kecil. Sayang, aku akan membiarkanmu melihat betapa hebatnya aku. Bagaimana Jiangning bisa punya video ini? Jelas tidak ada pengawasan di kamarku. bagaimana? Bagaimana hasil syuting videoku? Syuting dari jauh di malam hari. Tunjukkan pada kalian semua wajah asli Sun Yanyun. Ya Tuhan, urusan keluarga kayak ini terlalu kotor. Nona Su, apakah ini kamu dan saudaramu? Hubungan kalian berdua terlalu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini palsu. Sun Yanyun. Apa sebenarnya yang terjadi? Bibi, biar saya jelaskan. Aku dan kakakku sama sekali tidak terjadi apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Jadi maksudmu, apa yang kalian lakukan hanyalah berpelukan di bawah selimut dan murni mengobrol. Nianyun, katakan yang sebenarnya. Bibi, aku hanya salah masuk kamar. Aku tidak. Begitukah? Lalu kenapa kau menjebakku? Mengatakan aku menggoda Su Kiksuan, dan kemudian dalam semalam, mengusirku dari keluarga Su. Jadi, maksudmu Nona Su? Karena kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat, jadi kamu mengusirnya, begitu? Jelas itu dia, tidak perlu bicara lagi. Nona Su, hari ini, keluarga Fu saya, dengan ketulusan sejati, untuk berkerabat dengan keluarga Su Anda.
Karena kehidupan pribadinya begitu tidak senonoh. Tidak, maka pernikahan putra saya dengan Anda dengan ini dibatalkan. Tidak, Bibi, biar saya jelaskan. Selamat, host. Karena berhasil mencegah pertunangan, menaklukkan Fu Yanting, kemajuan 10%. Kemarahan Sun Yangyun meningkat 1000, memperoleh 1000 poin. Ini buruk, faktor tidak aman terdeteksi. Tidak bisa dibatalkan. Kenapa ibu dan ayah ada di sini? Halo, semuanya. Kami adalah orang tua kandung Jiangning. Jangan dengarkan omong kosong pelacur kecil ini. Kami tidak meninggalkannya. Itu pilihannya sendiri untuk bergabung dengan keluarga Su. Benar. Dia ingin pindah ke keluarga Su untuk menaikkan status sosial. Jadi dia mengikat kami dan mengunci kami di rumah sakit jiwa selama 2 hari 2 malam hanya untuk menjebak Nona Su. Apakah kamu mengatakan bahwa Jiangning menjebak Sun Yanyan? Presiden Fu ada di sini. Itu Presiden Fu. Benar. Ini semua salah putri saya. Dia durhaka. Dia mencoba menempel pada orang yang berkuasa. Dia memukul orang tuanya sendiri. Lihat, dia bahkan mencuri perhiasan emas saya. Kau? Siapa yang kau sebut pengemis? Aku punya uang. Lihat tanganku di sini. Dialah yang memukulku untuk melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Dia bahkan berpura-pura menjadi hantu, membuatku takut. Apakah kamu mengatakan bahwa Jiangning mencuri perhiasanmu? Benar. Jadi yang mirip Nian Nian adalah dia, si pengemis. Mungkinkah dia Nian Nian yang asli? Kakak Yanting, kau harus membelaku. Untuk masuk ke keluarga Su, dia malah memukul dan merampok orang tuanya sendiri dan menjebakku. Begitu kan? Aku rasa kalianlah yang menjebaknya. Mungkinkah Li Hongmei dan Jiang Jiangwu bukan orang tua kandung Nona Jian? Presiden Fu, Anda benar-benar bercanda. Putri saya dan saya tidak akan mengganggu pertunangan Anda dengan Nona Su. Jangan konyol, ayo pergi. Xia Eduo, bantu aku menyalin 100 The eksemplar. film was Laporan di translated INA. and Tuan Fu memang sangat narrated by pintar. M Media. Pasangan Li Hongmei dan aku memang tidak memiliki hubungan darah. Ini adalah tes hubungan orang tua antara aku dan pasangan Li Hongmei. Semua orang bisa melihatnya. Jiangning dan Li Hongmei benar-benar tidak memiliki hubungan biologis. Jati Jiangning juga anak angkat. Baiklah, aku sudah menjaganya siang dan malam. Bertemu dengan orang tua kandung, aku tidak menyangka dia benar-benar akan menggunakan Dina Li Hongmei untuk membuat keributan. Nilai kemarahan Sun Yangyun ditambah 10, ditambah 10.086. Kakak Jiang memang luar biasa. Sun Yangyun sangat sibuk dengan Mo dan pergerakan orang tua kandung Jiangning. Dia benar-benar tidak peduli dengan pihak Li Hongmei. Mengambil pendekatan berisiko, menangkapnya Luna. Apa yang harus kita lakukan? Selesai. Mereka tidak akan curiga bahwa Nianyun bukan anak kandung keluarga Su kan? Kamu wanita desa yang mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Kenapa tidak satupun dari putri-putrimu? Putri kandung? Begitu kejam, wanita ini. Kakak Yanting, aku sudah lama merasa bahwa mereka adalah pedagang manusia. Seseorang datang, usir mereka untukku. Tunggu sebentar. Karena mereka adalah pedagang manusia, maka mereka harus dikirim ke penjara. Tidak bisa begitu. Ya. Kami tidak memperdagangkan orang. Benar sekali. Mereka harus ditindak sesuai hukum. Apa? Sun Yangyun. Kakak Yanting, mari kita segera adakan pesta pertunangan. Jika kita melewatkan waktu baik, itu tidak akan bagus. Nona Su, Anda pikir Anda bisa menginterupsi, dan perselingkaran Anda dan saudara Anda akan bisa ditutup-tutupi. Saya sudah mengatakannya. Keluarga Fu dan keluarga Su, batalkan pertunangan. Kakak Yanting, mari kita adakan pesta pertunangan dulu. Nanti akan kujelaskan padamu. Aku dan kakakku benar-benar tidak bersalah. Pesta pertunangan bisa dilanjutkan, tapi pasangan pertunangannya bukan kamu. Kakak Yanting, apa maksudmu? Kakak Jiangku tetap yang paling keren. Tingkat kesukaan Fu Yanting ditambah 1000. Apa yang terjadi? Nona Jiang, kamu merusak pesta pertunanganku dan pergi begitu saja. Bukankah itu tidak pantas? Apa maksudmu?
Maksudku, pesta pertunangan dilanjutkan. Kakak Yanting, kau gila. Aku tunanganmu. Jiangning itu orang gila. Dia tidak pantas untuk keluarga Fu. Begitu kan? Tapi tidak lagi. Jaga baik-baik adikmu. Tidak. Apa yang terjadi? Fu Yanting ingin bertunangan denganmu. Host, kemajuan misimu akan meledak hari ini. Apa? Baru saja kehilangan satu dan mengganti tunangannya. Sudah kuduga, pemeran utama pria yang bisa menyukai Sun Yanyun juga bukan orang baik. Dia benar-benar bajingan besar. Aku tidak mau bertunangan. Tidak mau? Tapi setelah pertunangan, kemajuan misi dengan pemeran utama pria bisa mencapai 50%. Bersedia? Bagaimana mungkin aku tidak bersedia? Saudara baik berjalan berdampingan. Jiangning, jalan ini. Ya Tuhan, ini terlalu seru. Sun Yanyun pasti sangat marah. Keluarga Su benar-benar kehilangan muka hari ini. Hari yang baik untuk bersenang-senang. Hari yang baik untuk mengikat janji. Terima kasih semua telah datang ke Tuan Fu Yanting dan Nona Jiangning acara pertunangan. Silakan Tuan Fu Yanting. Untuk Nona Jiangning, pasangkan cincin pertunangan. The film was translated and narrated by M Media. Selamat kepada host atas pertunangan yang sukses. Kemajuan penangkapan pemeran utama pria 50%. Aku dengan baik hati membawanya pulang. Dan dia menjebakku. Sekarang bagus. Bahkan kakak Yanting tidak menginginkanku lagi. Terlalu tidak tahu malu. Jiangning benar-benar berani menyebar rumor seperti ini. Kau, jangan khawatir. Aku pasti The tidak film akan was membiarkan Jiangning translated tenang. and Nona, narrated jangan by menangis. M Media. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Kenapa Jiangning ada di sana? Bukankah sudah kubilang untuk mengawasi Jiangning? Kenapa dia ada di sana? Maaf. Kau, ibu dan ayah akan segera turun dari pesawat. Mereka sangat mencintaimu. Mereka pasti tidak akan membiarkan Jiangning tenang. Apa? Kenapa kau membawa mereka kembali? Memikirkanmu. Kalau Jiangning mengambil kesempatan ini untuk memberitahu ibu dan ayah bahwa aku bukan putri kandung mereka, bukankah aku akan diusir dari keluarga So dan benar-benar kehilangan kualifikasi sebagai pewaris keluarga So? Kah, ada apa? Bodoh. Bagaimana ini? Word Spirit hari ini sudah digunakan. Kamu, kemari. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Jemput ibu dan ayah di bandara. Awasi mereka baik-baik di jalan. Apakah kamu akan? Bukankah kamu menyukaiku? Kalau kamu berhasil, kamu bisa tinggal. Kalau tidak berhasil, pergi sana. Ya, Apakah menurutmu Fu Yanting akan datang? Jika dia tidak datang, kita pasti tidak akan bisa menghubungi Su Ruinian dan Lu Qingsu. Dan Sun Yanyun adalah pemeran utama wanita, bagaimanapun juga. Tindakanmu saat ini, dia pasti sudah tahu. Sulit dikatakan. apakah kamu benar-benar percaya pada roh kata yang diucapkan Jiangning? Kurasa dia terlalu banyak membaca novel. Maksudmu, Xiang Zun berada di bawah pengaruh yang disebut Word Spirit. Benar, Tuan Fu tidak mau menikahi Sun Yanyun. Juga curiga padanya, kan? Kalau begitu katakan padaku, apa yang kucurigai? Pertama, kau tidak percaya dia adalah pewaris asli keluarga Su. Kedua, kau tak terkalahkan sejak memulai bisnismu. Tapi kau mengalami kemunduran di keluarga Su. Kau pasti juga ingin tahu. Apa alasannya, kan? Kau tidak mungkin mau bilang. Itu juga karena Word Spirit, kan? Tentu saja. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa melepaskan Xiang Zun sekarang. Dia pasti akan tetap melompat. Tapi, ini akan menjadi taruhan dengan nyawa sepupumu. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan adalah bahwa Sun Yanyun waktu itu menggunakan roh kata untuk menukar sampel tes DNA aku dan dia. Sebenarnya, aku adalah pewaris asli keluarga Su. Tuan Fu, aku butuh bantuanmu. Telepon Nyonya Su. Dan Tuan Su, katakan saja bahwa aku akan menjemput mereka sendiri hari ini. Xiao Duo, jam berapa mereka tiba di bandara? Pasangan keluarga Su seharusnya sudah 10 menit lagi tidak. Tidak, mereka sudah turun dari pesawat. Mobil di depan adalah milik Sang Jian.
Oh tidak, jangan tunggu Fu Yanting. Jika Sang Jian membawa mereka pergi, akan sulit bertemu orang tuaku lagi. Cegat mereka dulu. Tuan Su Nyonya, Nona memerintahkanku untuk menjemput kalian dan membawa pulang. Nianyon sangat berbakti. Baiklah kalau begitu. Nyonya Su, silakan naik mobil saya. Mengenai pernikahan antara kedua keluarga kita, aku ingin bicara denganmu. Tuan Fu, Anda menyakiti hati Nona hari ini. Nyonya cemas ingin kembali dan menghiburnya. Dia tidak punya waktu untuk bicara dengan Anda. Yang mengikat simpul, dialah yang harus melepaskannya. Bukankah begitu? Yanting, saya sudah beri Anda waktu. Jika Anda tidak bisa meyakinkan saya, maka mulai sekarang, hubungan kedua keluarga kita akan putus. Yengai, Song Jian, apa kamu punya hak bicara di sini? Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Yanting, siapa ini? Asistenku. The film was translated and Nona, Tuan narrated Su dan by Nyonya M masuk ke Media. mobil Fu Yanting. Jiangning juga ada di mobil. Ikuti mereka. Awasi mereka dulu. Kalau mereka berencana pergi ke rumah sakit, langsung urus saja. Yanting, katakan, saya mendengarkan. Nyonya Su. Biar aku beritahu. Anda. Jiangning. Kalau begitu maksudmu, bahwa kita salah menemukan putri saat itu, kamu putri kandung kami? Benar, Berhenti bicara omong kosong. tepat sekali. Kami dan Nian, itu setelah tes paternitas. Dia putriku. Pasti rumah sakitmu membuat kesalahan. Benarkah? Lalu apa ini? Kami tidak menginginkan nyawamu. Kami hanya takut kamu akan membongkar status Nianyun sebagai wanita kaya. Maksudmu? Li Hongmei, dulu, demi putrinya, kekayaan dan kemuliaan, menukar kamu dan Nian. Kamu adalah putri kami. Ini tidak mungkin. Jika kau tidak bermain curang, memaksa pengakuan, Li Hongmei tidak akan mengatakan itu. Kurasa, kau memaksanya mengatakan itu. Mungkinkah pergi ke rumah sakit untuk tes paternitas? Bukankah kita akan tahu? Jika hasilnya tidak cocok, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah. Nono, terjadi sesuatu yang buruk. Fu Yanting membawa kakak dan Nyonya ke rumah sakit. Lalu singkirkan seluruh mobil mereka. Sudah beres. Ya, Ada apa? Kita sedang diawasi. Itu Sun Yanyun. Dia ingin membungkam kita. Tidak mungkin. Nian bahkan tidak akan tega menginjak semut. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau begitu kalian berdua bisa menunggu dan lihat saja. Fu Yanting, apa mengemudimu baik? Kenapa kamu mengemudi pelan sekali? Mobil yang mengejar kita sudah dimodifikasi. Kecepatannya tidak terbatas. Xiao Duo, adakah cara untuk menghindari kecelakaan mobil? Aku menemukannya. Ada sistem perlindungan yang harus diaktifkan. Kesempatan pertukaran. Itu bisa menyelamatkan hidupmu dalam krisis. Tapi itu juga satu-satunya kesempatan. Berapa harga sistem perlindungannya? Bisakah aku membelinya? Bisa dibeli. Tapi, Ini benar-benar akan hancur. Nyonya. Fu Yanting, kali ini, aku akhirnya bisa dengan sah membiarkanmu mati. Pergi ke neraka. bahaya masih jauh. Selamat, kakak Jian, karena sudah keluar dari bahaya. Jangan takut, tidak apa-apa. Para pengendara motor yang kuat tuh menghentikan mereka. Untungnya, kamu bersiap lebih awal. Kurasa kalian sudah menyiapkannya dari awal. Sengaja membuat sandiwara seperti ini, agar Nian membunuh kami. Benar, perjamuan pertunangan hari ini. Aku mengerti. Kalian berdua menjebak Nian bersama. Aku juga terhipnotis, sampai benar-benar percaya omong kosongmu. Hentikan mobilnya, aku mau keluar. Nyonya Su, rumah sakit hampir sampai. Kenapa kita tidak menunggu sampai di sana untuk bicara? Kamu ini apa?
hanya gadis desa, dan kamu ingin bernegosiasi dengan keluarga Su kami. Benar, aku pasti sudah gila. Mendengarkanmu, mau ke rumah sakit untuk apa? Tes paternitas? Bagaimana jika Nian tahu betapa hancurnya hatinya? Menepi. Kalau tidak, aku akan melompat keluar mobil. Hati-hati. Sistem perlindungan Xiao Duo. Bisakah itu melindungi orang lain? Jika kamu membantunya melawan, itu bisa menghasilkan efek perlindungan. Namun, Mengaktifkan sistem perlindungan. tapi melindungi sistem seperti ini, kemampuannya akan melemah, dan kamu juga akan terluka. Jiangning. Mendeteksi penjelajah waktu Jiangning. Energi terlalu rendah. Sinkronisasi sistem gagal hibernasi. Lewat sini, lewat sini. Jiangning. Bangu. Tanpa izinku, kau tidak diizinkan mati. Kau dengar aku. Aku sudah kehilanganmu sekali. Kali ini, aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Pukul 8 malam ini, di The pintu film was masuk rumah sakit rakyat translated pertama, and terjadi narrated kecelakaan by mobil M serius. Media. Jiangning. Sekalipun kamu pewaris yang sebenarnya, lalu kenapa? Selama Surwinian dan Lu Qingshu mati, seluruh keluarga Su akan jati milikku. Menurut penyelidikan, orang-orang di dalam mobil adalah pasangan grup Su yang baru saja kembali ke negara ini, dan Presiden grup Fu Yanting, serta tunangannya. Saat ini, 2 orang mengalami luka ringan, dan 1 orang sedang diselamatkan. Apa? Mereka tidak mati? Siapa yang mungkin terbaring di ruang operasi? Kalau itu Jiangning. Bukankah itu berarti surga membantuku? Tapi kalau itu Lu Qingshu, Halo, Qishuan. Dokter. Bagaimana tunanganku? Tanda-tanda vital Pasit sangat lemah saat ini. Tergantung malam ini. Jika dia bisa melewatinya, dia akan melewatinya. Jika dia tidak bisa melewatinya, Kakak Jiang, bangun. Jangan tinggalkan Xiao Dua sendirian. Xiao Dua tidak mau melakukan tugas sistem lagi. Xiao Dua ingin berkelana melalui dunia transmigrasi bersamamu. Halo. Panggilkan dokter-dokter terbaik di negara ini ke sini. Segera. Cepat. Jiangning. Kau harus bangun. Jangan tidur. Jiangning. Kemajuan menyelesaikan misi menaklukkan pemeran utama pria. Saat ini 80%. Tubuh saat ini sedang pulih. Jiangning. Apa kau menyalahkanku? Karena terlambat menemukanmu. Buka matamu. Lihat aku, ya. Berisik sekali. Kata-kata Ciel dominanmu itu. Aku sudah muak mendengarnya. Sejak sekolah dasar. Kau sudah bangun. Aku akan panggil dokter. Kamu baik-baik saja? Kutu busuk. Kalau bukan karena barusan, kemajuan merayu Fu Yanting meningkat, dan sistem energi terisi kembali. Aku benar-benar sudah tamat. Lagi pula, ada yang salah dengan sistem perlindungan itu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku sudah mengatakannya. Aku belum selesai bicara. Dan kamu sudah menyerbu. Kurasa, kakak Jiang, lain kali kamu sebaiknya tetap tidak impulsif menyelamatkan orang. Dia pemeran utama pria. Dia tidak mungkin mati bagaimanapun juga. Kalau begitu bukankah ini aku mencoba menaklukkannya lebih cepat? Siapa sangka sistem perlindungan itu akan semahal ini? Tapi, kamu tidak tahu. Jika kamu mati, kamu juga akan mati di dunia nyata.
Dokter, bagaimana keadaannya? Apa yang terjadi? Dia masih sangat lemah tadi. Bagaimana dia tiba-tiba baik-baik saja? Kondisi fisik Pasin pulih dengan sangat baik. Karena dia sudah sadar, dia baik-baik saja. Perhatikan luka di kakimu. Hati-hati saja saat membersihkannya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Bagaimana keadaanmu? Masih sakit? Sakit. Tapi tidak apa-apa. Tapi apa kamu terluka? Kamu baik-baik saja. Coba kulihat. Kenapa kau menyelamatkanku? Karena aku menyukaimu. Dan bukankah kamu juga memutar kursi The pengemudi? film was translated Menghadap truk untuk and menyelamatkanku. narrated by M Media. Kita baru bertemu beberapa kali saja. Kau menyukaiku. Bukankah itu agak terlalu santai? Pengemis kecil. Dia mengenaliku. Kapan ini terjadi? Pertama kali. Kau menipuku 66.000. Kedua kali. Kau menipu posisi putri angkat keluarga Su. Ketiga kali. Kau merekayasa kecelakaan dengan mobilku. Keempat kali. Ini. Cinta pada pandangan pertama. Itu hanya masalah sesaat. Tahukah kamu, apa operasi kosmetik terbaik untuk pria? Apa? Fantasi wanita. Sejak kamu menyelamatkanku, dalam pikiranku, kamu seperti tokoh utama pria dalam novel. Kamu memuji terlalu tidak tulus. Dia kan pemeran utama pria. Diam. Kenapa dia tidak bicara? Apa maksudmu? Kamu perlu memberiku kembalian. Kamu tunangannya, setidaknya. Apa salahnya menghabiskan 66.000? Tepat sekali. Kau. Aku merasa tidak enak badan lagi. Masalah pembayaran. Mari kita bicarakan lain hari. Operasi Nyonya Su sebentar lagi selesai. Aku awalnya ingin membantumu, mengambil kesempatan sekali lagi. Jika begitu, Aku merasa lebih baik lagi. Xiaoduo, beri aku ramuan pemulihan. Aku ingin berjalan. Nyonya muda. Nyonya muda Malangku. Nyonya muda baru saja bertunangan. Sayang sekali kamu baru saja masuk. Dan dibunuh oleh Presiden Fu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Bagus, kalau kamu baik-baik saja. Presiden Fu, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. melukai diri sendiri setiap kali marah. Kenapa dia masih sama seperti saat dia kecil? Kenapa kau di sini? Kau mendonorkan begitu banyak darah, berkeliling tanpa istirahat. Aku tidak mau orang bilang bahwa aku membawa sial pada tunanganku, sampai mati di hari pertama pertunangan kita. Kai Jiang, kamu juga bisa mencoba merayu. Free anting lebih banyak. Selama kamu menyelesaikan satu tindakan intim, kamu bisa menambah poinmu. Ini adalah bonus misi. Tahap baru. Bukankah kamu kekurangan poin? Ini adalah makan siang. Gratis. Jika misi untuk pewaris asli dan palsu tidak bisa diselesaikan, menggoda pemeran utama pria duluan juga tidak apa-apa. Aku tidak bisa berdiri. Bisakah Anda membantuku berdiri, Tuan Fu? Selamat kepada Kai Jiang karena mendapatkan 500 poin. Progres penangkapan pemeran utama pria di 85%. Menimbani poin negatif. Saldo 400 poin. Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? The film was translated Bajingan besar and ini, narrated kenapa dia by masih M berciuman? Media. Kau anjing,
Kakiku sakit dan aku tidak bisa berdiri diam. Dan kau tidak peduli padaku. Akulah tunangannya yang kurang perhatian. Jianing Bao, kamu juga tidak peduli padaku. Kamu melupakan Baby Long setelah punya pria. Kalau begitu, apakah Anda rela membiarkan tunangan Anda di tengah malam berkeliaran di jalanan? Memang. Ayo, aku akan menggendongmu kembali. Baiklah. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, kenapa Anda bilang tadi bahwa aku terlihat persis seperti saat aku kecil? Apakah Anda percaya bahwa aku adalah putri kandung Surwinian? Orang mungkin berubah, tapi sulit mengubah kebiasaan. Main apa lagi? Mengandalkan kebiasaan untuk mengenali orang. Si bodoh ini, aku bukan Jiang Ning yang sebenarnya. Sedang apa kau? Ini akan melorot. Benarkah? Dalam buku aslinya, Fu Yanting, bukankah dia sangat baik pada Sun Yangyun? Kenapa dia bersikap baik padaku begitu aku tiba? Apakah dia akses sentral? Bajingan. Jangan salah paham padanya. Kebaikan dia pada Sun Yangyun, karena dia salah mengira bahwa Sun Yangyun adalah teman masa kecilnya. Tapi kamu benar-benar, bagaimana mungkin Fu Yanting tidak mengenali? Itu juga tidak terlalu nyata. Aku bukan dia. Meskipun begitu, tapi kamu dan pemilik asli sangat mirip. Aku melihat-lihat informasi 2 hari ini dan menemukan bahwa pemilik asli saat kecil juga memeras Fu Yanting. Baiklah. Ngomong-ngomong, perawat tadi, apakah dia kau suap? Ya, aku memberinya rumah mewah 30 juta untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Apa? Mansion. Bahkan aku, tunanganmu, belum punya. Dan dia malah punya. Kamu sudah tunanganku. Apa yang tidak kamu miliki? Pria hanya tahu cara bicara manis. Aku, Ini adalah kartu hitam edisi terbatas global. Penggunaan tanpa batas. Kamu mau 1000. Rumah mewah 30 juta. Itu bukan masalah. mention saja. Aku tidak menyukainya. Yang kusuka adalah dirimu. Jiang Ning. Jangan berisik lagi. Aku ingin memeluk orangku dan tidur dengan kartuku. Ya. Baik dari kecil maupun sekarang. Kamu adalah milikku. Nyonya muda. Apa yang kau lakukan? Lepaskan celanamu. Kau, apa yang akan kau lakukan? Maksudku, aku akan mengoleskan obat di kakimu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Jika kau mengoleskan obatnya, bukankah kau akan tahu kalau lukaku sudah sembuh? Baiklah, kalau begitu. Aku sudah menyuruh seseorang menyiapkan pakaian dan sarapan untukmu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Baik, Tuan. Terima kasih, tunangan. Kalau begitu aku akan berganti pakaian. Kau. Semuanya, silakan pergi. Ngomong-ngomong, aku ada rapat sebentar lagi. Jika kamu mau ke rumah sakit, aku akan menyuruh asisten Liu mengantarmu. Tidak bisa bilang. Kau cukup berhati-hati ya. Baju ini cantik. Ini warna krem favoritmu. Ya ampun, 180.000. Kalung itu juga milikmu. Bunga matahari favorit. Apa? Puding tahu. Bola nasi, bakpao goreng, cakwe. Tio macam apa yang akan melakukan itu? Membeli barang murahan ini. Apa pedulimu? Bagaimanapun, itu semua adalah hal yang suka ku makan. Sarapan, pao tahu. Masakan sederhana, pedesaan, tetap yang terbaik. Itu tidak benar. Bagaimana Fu Yanting tahu
Apa yang kamu suka pakai, dan apa yang kamu suka makan. Dia terlalu peduli padamu, kan? Dia tidak tahu apa yang suka ku makan. Dia tahu. Kekasih masa kecilnya Jiang Ning, apa yang suka dia makan. Lagi pula, bukankah kau bilang, aku dan pemilik asli masih sedikit mirip. Ibu, kamu akhirnya sadar. Kamu membuatku takut setengah mati. Ibu, maafkan aku. Aku tidak akan minum lagi. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku dan kakakku tadi, terutama kakakku, saat golongan darahnya tidak cocok. Apa? Golongan darahnya tidak cocok? Kakakku dan ayah punya golongan darah yang sama. Aku hampir mengira kamu tidak akan bangun. Ibu, aku tidak bisa kehilanganmu. Jangan pernah masuk ke mobil orang lain lagi, ya? Baiklah, baiklah. Selamat, Nyonya. Penyakit anak itu sudah sembuh. Tapi, Nona sama sepertimu, memiliki golongan darah langka. Biasanya, kau perlu lebih memperhatikan. Nian-nianku jelas sama sepertiku. Bergolongan darah R negatif. Bagaimana bisa? The film was Golongan darah yang translated sama dengan and Ruinian. narrated by Untungnya M. wanita Media. jahat itu Jiang Ning juga punya darah langka. Kalau tidak, sungguh. Apa? Kau bilang Jing Ning mendonorkan darah untukku? Tapi ibu, itu memang seharusnya dia lakukan. Dia yang hampir melukaimu. Erniu, Nyonya Su, apa kabar? Jing Ning, bagaimana kamu bisa masuk? Bukankah aku sudah menyegel seluruh lantai ini? Aku mendonorkan darah untuk menyelamatkan Nyonya Su. Petugas keamanan berterima kasih padaku dan membiarkanku masuk. Omong kosong. Kamu yang hampir melukai ibuku. Seseorang, usir dia dari sini. Tunggu. Ibu? Jing Ning tinggal, kalian berdua keluar. Itu tidak baik, Ibu. Tidakkah kamu takut dia akan menyakitimu? Ada apa? Kau tidak mendengarkan saat sudah besar. Nak, duduk. Sangat mirip. Benar-benar mirip. Su. Nyonya Su. Ada apa, Nyonya? Kenapa kau memanggil Nyonya Su? Panggil aku ibu. Lu Qingshui benar-benar menemukannya. Bagaimana jika Jing Ning benar-benar punya bukti bahwa aku punya word spirit? Bukankah itu akan jadi? Su. Nona Su. Suster. Pisau Anda jatuh. Aku tidak menyangka kau sudah sangat menderita di luar selama bertahun-tahun ini, Ning Ning. Jika hal-hal yang kau katakan semuanya benar, ibu tidak akan melepaskan orang jahat manapun. Selamat, host. Berhasil memulihkan identitas ahli waris asli. Kemajuan 60%. Selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan misi. Terima kasih, Ibu. Ibu, kau bahkan tidak tahu betapa aku telah menderita di rumah sakit jiwa beberapa tahun terakhir ini. Kai Jian, bisakah aktingmu lebih dilebih-lebihkan lagi? Air mata jatuh saat kamu bicara. Jangan takut. Jangan takut. Ibu ada di sini. Tidak ada yang akan membulimu lagi. Pulanglah bersama ibu, baiklah. Tidak. Aku tidak berani. Ada apa? Sun Yanjun, untuk mencegahku masuk ke keluarga Su, telah mencoba membunuhku beberapa kali. Ibu, bisakah ibu membiarkan Sun Yanjun meninggalkan keluarga Su? Jing Ning, kau keterlaluan dengan itu. Nianyon juga masih anak-anak yang secara pribadi kurawat karena Li Hongmei bukan orang baik. Bagaimana aku tega mengirimnya kembali ke tempat itu untuk menderita?
Tapi bukankah kau penasaran tentang tes paternitas waktu itu? Mengapa itu bisa salah? Kau harus tahu. Waktu itu adalah rumah sakit terbaik. Kau tidak akan bilang Nia Yun yang melakukannya, kan? Dia baru beberapa tahun saat itu, tidak mungkin. Tapi jika aku bilang, Sun Yangyun memiliki roh kata. Ini? Bukankah ini tuan muda ketiga dari keluarga Shang? Bukankah tuan muda Shang pernah mengunjungi rumah sakit jiwa sebelumnya untuk memeriksakan penyakit mental? Sebenarnya, kamu juga ingin mati bersama orang-orang gila itu, kan? Menurutmu bagaimana orang-orang gila itu ingin mati? Sebenarnya, kamu juga mendambakannya, kan? Kamu juga mendambakannya, kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Tapi itu roh kata. The Sun film Yangyun was mencoba segala cara translated and untuk masuk ke narrated keluarga by Su, M Media. hanya untuk mendapatkan properti keluarga Su. Jika kau mempertahankannya, dia akan menggunakan cara yang sama untuk membuatmu bunuh diri tanpa kau sadari. Tidak mungkin kau bicara omong kosong. Kau pasti mengedit ini. Jingning, aku tahu. Kau sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Kau punya dendam di hatimu. Tapi Nia Yun, dia pasti anak yang baik. Aku tidak akan membiarkanmu menjebaknya seperti ini. Aku menjebaknya? Jika bukan karena dia, bagaimana Jiang Ning yang asli bisa meninggal di rumah sakit jiwa? Kematian Jiang Ning benar-benar tidak sepadan. Mengapa aku harus membantunya kembali ke keluarga Su? Apa bagusnya keluarga Su? Memang begitu tugas sistemnya. Kai Jiang, aku yakin kamu bisa membalikan prasangka dan membantu Jiang Ning yang asli memiliki keluarga yang bahagia. Nia Yun masih anak-anak yang kubesarkan sendiri. Dia pasti anak yang baik. Jing Ning, selamat datang di rumah. Aku ingin kau dan dia rukun, seperti saudara kandung. Tapi, jadi, kau memilihnya, kan? Tapi, jika kau bersikeras mengusirnya, aku akan memberimu sejumlah uang untuk memastikan kau tidak perlu khawatir soal makan dan pakaian seumur hidupmu. Baiklah. Sialan bug ini. Tugas sistem macam apa ini? Aku tidak mau melakukan ini lagi. Kenapa listrik mati? Alarm! Alarm! Elemen tidak aman terdeteksi. Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku. Bahaya mendekat. Bahaya mendekat. Jika kau ingin hidup, ikut aku. Apa yang kau lakukan? Masuklah. Apa yang kau lakukan? Jangan bicara. Mereka ternyata selamat. Ji Engning, Lu Qingshui. Kalian benar-benar sulit dibunuh. Seni World Spirit masih ada 1 jam. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menemukan keberadaanmu. Kak Kai Jiang, wanita ini terlalu menakutkan. Tugasmu hari ini memiliki peluang peningkatan kemajuan 100%. Semoga saja.
Tenang. Aku lupa. Masih ada lemari di sini. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Nona Su, bisa jelaskan apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Kakak Yanting, ibuku menghilang. Aku harap tidak terjadi apa-apa padanya. Benarkah? Kau pikir kamu paling tahu tentang masalah ibumu? Kakak Yanting, kau tidak berpikir aku membunuhnya, kan? Ketika aku The datang, film was keadaannya sudah translated seperti ini. and narrated by M Minggir, Media. minggir, minggir. Presiden Fu, bagaimana mungkin putriku? Mungkin membunuh seseorang? Nian, jangan takut, ayah di sini. Aku tidak bilang bahwa Nona Su membunuhnya. Kenapa Nona Su begitu terburu-buru? Aku hanya khawatir terjadi sesuatu pada ibu. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Jangan khawatir, Nyonya Su. Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Di sini sangat berbahaya. Aku akan membawamu ke tempat aman dulu. Begitu. Kalau begitu saya harus merepotkan Anda. Presiden Fu, ayo pergi. Presiden Su, apa kamu tidak tinggal untuk mencari istrimu? Seseorang baru saja meninggal di sini. Bagaimana jika mereka datang untuk menculik Nyonya Su? Itu benar. Baiklah, Nian, bagaimana denganmu? Pergi dengan Presiden Fu dulu, jangan takut. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain dengan kalian lagi. Bagaimanapun, roh kataku adalah, meskipun itu ilegal, mereka tidak bisa menangkapku. Ayah, kalau begitu kau harus hati-hati. Kim Zil, kamu. Kim Zil, kamu. Jiang Ning, apakah kamu yang membunuh mereka? Apa yang sudah kamu lakukan pada istriku? Ayah pemilik asli tidak bisa melihatnya. Kalau begitu otaknya mungkin sudah rusak. Jiang Ning, aku sedang bicara padamu. Nian-nianku yang berharga, yang sangat kusayangi. Dia benar-benar ingin membunuhku? Kenapa? Kenapa? King Sue, kita tidak bisa sembarangan menuduh. Presiden Su, siapa sebenarnya yang ingin membunuh istrimu? Apa kau mendengarku dengan jelas sekarang? Jiang Ning, apakah kamu mengguna-gunai istriku? Putri kita. Bagaimana mungkin dia membunuh seseorang? Kurasa itu kau yang telah disihir. Aku tadi di dalam lemari, dan aku sudah melihatnya. Itu Nian. Dialah yang ingin membunuhku. Jika bukan karena Jingning, aku pasti sudah mati. Kamu bilang kamu melihat Nian. Dia ingin membunuhmu? Ya. Nian bukan putriku. Jingning adalah putriku. Bagaimana mungkin Jiang Ning menjadi putri kita? Sama sekali tidak mungkin. Lagi pula, laporan evaluasi itu belum selesai, Kak. Saat putriku lahir, suster bilang, dia punya darah RH negatif. Ning, pasti putri kita. Selamat, Hus, membantu ahli waris asri kembali ke rumah. Kemajuan misi, 80%. Kemajuan menaklukkan pemeran utama pria, 85%. Kembali ke kenyataan sudah di depan mata. Kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Roh kata Sun Yanyun bisa mengendalikan orang selama dia bertemu mereka. Untuk mencegahnya memaksamu bunuh diri, aku akan membawamu ke tempat tinggal sementara dulu untuk menghindari badai. Kita akan pergi malam ini. Kishuan itu, anak itu, aku ingin tahu kemana dia lari. Kenapa dia tidak menjawab telepon? Dia entah di bar atau di KTV. The film Tidak was apa-apa, translated jangan khawatir. and narrated Serahkan by padaku. M Media. Hanya bar biasa. Aku bahkan tidak bisa menangani Sukiksuan.
Presiden Fu, aku sudah melepaskan Sun Yanyon dan mengirimnya kembali ke keluarga Su. Sedangkan Nyonya Su dan Presiden Su, Nona Jiang sudah mengirim orang untuk membawa mereka ke kediaman sementara Anda untuk tinggal. Sun Yanyon belum mengetahui bahwa keluarga Su sudah dikosongkan. Baiklah. Ingat untuk memperkuat keamanan tempat tinggal sementara. Bagaimana dengan Su Kiksuan? Sepertinya Su Kiksuan dipukuli oleh Nona Jian. Dia juga dikirim ke kediaman sementara. Dia memang pantas mendapatkannya. Awasi dia. Jika ada yang mencurigakan, pukul dia lagi. Ya, Kenapa tidak ada orang di rumah? Bahkan para pelayan pun pergi. Koper-koper hilang. Pakaian-pakaian juga hilang. Kal, ibu dan ayah keduanya diguna-gunai. Mereka bahkan bilang kamu bukan putri kandung mereka dan menyuruhku bersembunyi darimu bersama mereka. Aku lupa. Ada lemari lain di sini. Lu Qingshui ada di lemari. Mereka semua tahu aku punya roh kata. Mereka benar-benar percaya pada Jingning. Tepat sekali. Tapi, Kal, jangan khawatir. Aku pasti akan memihakmu. Adikku yang baik, kalau begitu beritahu kakakmu. Di mana kalian sekarang? Ibu dan ayah tidak mengizinkanku bilang. Adik kecil, tapi kau baru saja bilang, kau akan memihakku. Baiklah. Akan ku beritahu. Kita ada di... Siapa? Berani memukulku. Baiklah, baiklah, cukup. Aku salah. Jangan pukul aku. Hal yang tidak berguna. Sayang sekali. Aku, Sun Yanyon. Tidak semudah itu untuk diusir. Song Jian. Gunakan nama Surwinian untuk mengadakan rapat pemegang saham untukku. Jangan lupa, Grup So. Aku The salah film was satu pewarisnya. translated and narrated by M Media. Selalu membiarkan keluarga Su bersembunyi dari Sun Yanyon. Bukan ide bagus. Xiaoduo, jika aku merebut kembali batu hijau itu, maka roh kata Sun Yanyon akankah menghilang? Belum tentu. Buku itu mengatakan, siapa yang mengikat Lan Chen, dia yang harus melepaskannya. Mungkin kita bisa coba, tapi sulit bagimu untuk mendekati Sun Yanyon. Halo, Ibu, Jingning. Sudahkah kau lihat beritanya? Sun Yanyon, atas nama ayah, telah mengatur rapat pemegang saham. Apa yang harus kita lakukan? Ayahmu pasti akan hadir. Rapat semacam ini, jika mereka bertemu, akankah terjadi sesuatu? Ibu, aku ingat, kau juga salah satu pemegang saham. Selama kau meyakinkan ayah untuk menyerahkan masalah ini padamu, sisanya, serahkan padaku. Karena orang tuaku terluka dalam kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit, secara tidak langsung memengaruhi harga saham Grup So. Jadi ayahku mempercayakanku kali ini untuk mengadakan rapat pemegang saham. Sebenarnya, dari awal, itu semua karena aku yang percaya pada putri ibu angkatku, Jingning, dan membawanya kembali ke keluarga Su, mengakibatkan dia ingin menempel pada keluarga Su. Dia bahkan merebut tunanganku. Orang tuaku terluka dan dirawat di rumah sakit kali ini, juga karena Jingning. Dia, demi harta keluargaku, sengaja menipu orang tuaku, mengatakan bahwa dia adalah putri kandung mereka, yang menyebabkan mereka dalam perjalanan ke rumah sakit, mengalami kecelakaan mobil. Baiklah. Jadi begitu. Ini bukan penyakit jiwa. Ini jelas pembawa sial. Tepat sekali. Pembawa sial. Sial.
Meskipun Jiang Ning yang mencelakai mereka, perusahaan tidak bisa. Tanpa pemimpin, Anda tetap harus meminta Presiden Su untuk kembali sekali. Ya, tepat sekali. Memang. Terima kasih semuanya. Ini juga tujuanku kali ini, untuk mengadakan rapat pemegang saham, karena orang tuaku terluka dan tidak bisa bekerja. Oleh karena itu, mereka berharap aku secara resmi mengambil alih keluarga Su dan menjadi pewaris Su Corporation. Memang, Presiden Su dan istrinya mengalami kecelakaan mobil, tapi perusahaan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mempercayakan Su Corporation pada orang luar. Bukankah itu lelucon? Jiang Ning, Lu Qingshui, tidak menyangka ini kan? Aku di sini hari ini hanya untuk menunggu kalian datang. Siapa sebenarnya orang luar itu? Jiang Ning, kamu adalah orang luar. Begitukah? Sebentar lagi, aku tidak akan. Jiang Ning bukan orang luar. Sun Yanyun adalah orang luar. Dia tidak berhak mewarisi Su Corporation. Semua orang salah dengar. The film was Sebenarnya, translated ibuku and bermaksud narrated untuk by secara M pribadi Media. mengakui kepada semua orang bahwa aku adalah putri kandungnya dan hanya mengakui aku sebagai orang yang bisa mengambil alih sebagai pewaris Su Corporation, kan? Selama kau mengakuinya hari ini di depan para pemegang saham dan siaran langsung, maka tidak akan ada cara untuk menarik kembali kata-katamu. Jiang Ning, tidak peduli seberapa keras kau berusaha, pewaris asli keluarga Su hanya bisa aku. Lu Qingshui hanya mengakui aku sebagai putrinya. Baiklah, kita lihat saja nanti. Saya, Lu Qingshui, tidak akan pernah punya anak pembunuh semacam itu. Apa? Tidak mungkin. Kenapa dia tidak dikendalikan oleh roh kata? Pewaris palsu akan segera terbongkar. Aku benar-benar berkeringat. Untuk adikku, kau. Nilai kemarahan Sun Yanyun. Tambah 10, lalu tambah 10 lagi, lalu tambah 10.086. Selamat kepada Kak Jiang, karena kaya lagi. Naga kecil itu tertawa terbahak-bahak sampai hampir pingsan. Sun Yanyun pasti tidak menyangka bahwa kamu akan memberi Lu Qingshui peredam suara terlebih dahulu. Pertunjukan akan segera dimulai. Nyonya Su, apa itu pembunuh? Omong kosong apa yang kamu katakan? Nyonya Su, Anda sudah dicuci otaknya oleh orang gila ini. Maksudku, Sun Yanyun memang bukan putri kandungku. Jiang Ning adalah putri kandung keluarga Su. Selamat, Kak Jiang telah menyelesaikan double kill, membantu ahli waris asli kembali ke rumah. Kemajuan misi 85%. Ibu, omong kosong apa yang kau katakan? Ini adalah laporan tes DNA antara aku dan Sun Yanyun. Dia benar-benar bukan putri keluarga Su. Bagus. Pantas saja kamu terburu-buru untuk menjadi pewaris. Jadi ternyata kamulah yang mengincar aset keluarga Su. Tidak, ini palsu. Karena mereka benar-benar tidak punya hubungan darat. Aku hampir tertipu oleh trikmu. Ibu, aku tidak bersalah. Meskipun begitu, kau tidak bisa menyalahkanku. Kau bilang bahwa aku adalah putri kesayanganmu. Kau tidak akan meninggalkanku, kan, cinta? Bagaimana denganmu? Apakah kau pernah menganggapku seperti keluarga? Tentu saja. Jadi, caramu memperlakukan anggota keluarga adalah membunuh mereka. Diam. Ibu, dia sakit jiwa. Kau tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Membunuh Nona Jiang, Sun Yanyong, dan Nyonya Su. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi ibu dan anak selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana mungkin mereka melakukan pembunuhan? Nona Jing, apakah kau lupa minum obatmu sebelum kau keluar hari ini? Benarkah? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Aku benar-benar membiarkan mereka hidup lagi. Jiang Ning, Lu Qingshui. Kalian benar-benar tangguh. Betapa kejamnya. Wanita kejam. Ini terlalu menakutkan. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Di permukaan, dia terlihat lembut dan baik hati, tapi sebenarnya dia sangat kejam di balik layar. Tidak, itu tidak benar. Dengarkan aku. Jangan kemari. Aku masih ingin hidup lebih lama. Nyonya Su, kenapa Anda masih membiarkan film orang was seperti dia translated tinggal di and sini? narrated Cepat by usir dia. M Media. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Ya, dia harus diusir. Kenapa ini terjadi? Aku seharusnya jadi pemenangnya. Aku seharusnya menang. Jiang Ning, kenapa kau menyakitiku? Kenapa aku akan menyakitimu?
saat kau dan orang tuamu yang udik mengirimku ke rumah sakit jiwa. Takut aku akan kabur, memaksaku minum obat, memaksaku menjadi gila. Sengaja mencoba membunuhku saat aku di ranjang rumah sakit. Kau seharusnya sudah berpikir bahwa hari ini akan datang. Hari ini, di depan semua pemegang saham dan semua penonton, aku, keluarga Su, dengan resmi mengumumkan bahwa Sun Yanyan dikeluarkan dari keluarga Su. Pada saat yang sama, aku mengumumkan bahwa dalam 1 bulan, keluarga Su akan mengadakan pesta penyambutan besar. Aku harap kalian semua akan datang untuk berpartisipasi saat itu. Selamat, Kak Jiang, telah menyelesaikan double kill. Bantu ahli waris asli dalam misinya kembali ke rumah. Kemajuan misi telah meningkat menjadi 98%. Penyelesaian misi sudah di depan mata. Hanya 98%. Setelah semua ini, apa ada yang terlewat? Dalam buku, perasaan Supiksuan terhadap Sun Yanyan adalah yang terdalam. Dengan dia di sekitar, Sun Yanyan bisa kembali kapan saja. Kak Jiang, kamu masih harus menghadapinya. Tangkap yang sudah dicuci otaknya itu. Ini lebih sulit daripada 98% sebelumnya. Nona Jian. Nona Jian. Nona Jian. Aku buta sebelumnya. Sikapku padamu juga buruk. Jangan dimasukkan ke hati. Benar, kita semua tertipu oleh wanita ini. Kita usir dia sekarang juga. Tidak, tidak, tidak. Langsung saja kirim dia ke penjara. Benar, dia harus dikurung seumur hidup. Tangkap dia dan kurung seumur hidup. Lempar dia ke penjara. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Aku putri paling terhormat dari keluarga Su. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Kau pembohon. Tangkap dia. Suruh dia berlutut pada Nona Jiangling dan minta maaf. Jangan biarkan dia lari. Cepat tangkap dia. Tangkap dia. Suruh dia berlutut pada Nona Jiangling dan minta maaf. Karena perjamuan pertunangan terakhir, harga saham Suglok turun banyak. Ambil kesempatan untuk mengambil kembali saham yang ditelan oleh kita. Jangan serang Su Corporation. Kakak Yanting, tolong selamatkan aku. Mereka bilang akan mengirimku ke penjara. Kau bilang sebelumnya akan melindungiku. Tolong aku. Presiden Fu, orang ini pembohon. Anda tidak bisa membantunya. Syarat aku melindungimu adalah bahwa kamu benar-benar Nian-Nian. Tapi kamu bukan. Kakak Yanting, kalung ini kau berikan padaku sebelum aku tersesat. Aku bukan Nian-Nianmu. Lalu aku ini siapa? Semuanya, Nona Su dan aku ada urusan pribadi. Setelah menyelesaikannya, barang-barang itu akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Ini, Aku tahu kakak Yanting. Pasti akan melindungiku. The ini, film was translated and Pemeran utama pria narrated by memang tidak M. bisa Media. diandalkan. Sebagai pasangan resmi pemeran utama wanita asli buku, Sun Yanyan, dia benar-benar tidak memiliki perlawanan terhadap Sun Yanyan. Kakak Yanting, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang kau akan melindungiku? Melindungimu. Aku hanya akan melindungi Jiangning. Kau ini apa? Apa kau pantas mendapatkan perlindunganku? Kembalikan padaku. Kembalikan kalung itu padaku. Sejak kapan barang curian menjadi milikmu? Aku mengerti. Kau sengaja memancingku ke sini, kau menipuku. Jelaskan dirimu dengan jelas. Siapa yang menipu siapa? Aku, Fu Yanting, paling membenci barang palsu seumur hidupku. Tapi cintaku padamu itu nyata. Aku sudah mengejarmu bertahun-tahun. Apa kau sama sekali tidak punya perasaan padaku? Sama sekali tidak. Kau malah membantu Jingning untuk menyakitiku seperti ini? Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena segala sesuatu tentangmu. Kecuali kalung itu. Segala yang lain palsu. Asisten Liu. Kirim dia ke kantor polisi. ya. Lepaskan aku, Fu Yanting.
Aku sudah menyukaimu begitu lama. Dan begini caramu memperlakukanku? Aku tidak mau ke kantor polisi. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Pria yang tidak menghargai dirinya sendiri. Seperti sayuran hijau busuk. Hanya anak anjing lucu yang pantas memakannya. Ini kue buatan tangan ibu. Tapi bukankah anak anjing biasanya laki-laki? Aku hanya ingin memberikannya pada anjing, bukan pada Fuyanting. Kau, Kue-kue itu kau berikan pada anjing? Lalu aku makan apa? makanlah apapun yang kau mau. Kau dan Sun Yanyin begitu dekat. Kalau begitu kakak Yanting, bisa makan gelembung cinta yang diludahkan Yanyin untukmu. Kau cemburu. Bagaimana mungkin aku cemburu? Kau pikir kau siapa? Kau, bagaimana kau bisa mendapatkan kalung batu hijau Sun Yanyin? Ini milikmu. Ini tidak pernah miliknya. Fuyanting sangat hebat. Kita bahkan tidak memintanya membantu. Dan dia sudah merebut kembali kalung itu untukmu. Sekarang bagus sekali. Sun Yanyin tidak punya what spirit lagi. Yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Dan yang nyata tidak bisa menjadi palsu. Aku masih mengerti prinsip. Mengembalikan barang kepada pemiliknya yang sah. Mengembalikan barang ke pemiliknya yang sah? Tapi bagaimana jika aku bukan pemilik sah yang kau maksud? Kau Jiangning. Apa aku tidak akan mengenalimu? Dulu, saat kau bersama Sun Yanyin, kau tidak mengenali bahwa dia bukan pewaris asli keluarga Su. Film was translated and Jika aku benar-benar narrated percaya by padanya. M-Media. Saat itu, aku tidak akan membiarkanmu merusak upacara pertunangan. Bicara pada sapi. Apa? Sudahlah. Bagaimanapun, kau pahlawan hari ini. Seorang pahlawan? Seperti yang diduga, pemeran utama pria dalam novel tidak punya cinta. Selama mereka memastikan itu adalah wahid muan legit mereka. Mereka akan sangat mencintai mereka. Pria dan kau. Selama aku bisa menangkapnya, itu saja yang penting. Jadi, siapa yang dia suka? Jiangning yang dulu, atau Jiangning yang sekarang? Apa bedanya? Setidaknya, dia mengerti seleraku. Secara keseluruhan, strategi untuk menangkapnya masih bukan ladang ranjau. Sebaiknya kamu. Tapi kau bilang, mengambil kalung ini. Word Spirit Sun Yanyin, akankah itu benar-benar menghilang? Penjelasan dalam buku adalah, siapa yang mengikat Lan, dia yang harus melepaskannya. Selama kalung ini kembali ke tanganmu, maka itu akan berhasil. Tapi untuk amannya, kita masih perlu memeriksa ulang. The film was translated and narrated by M-Media.
Aku akan menangkap ini. Baiklah. Mainkan. Tangkap cepat. Mengerti? Sangat cepat. Dapat dalam sekali coba. Bagus sekali. Jadi, ini adalah pertama kalinya kita jalan bersama. Tidak buruk. Setelah bertahun-tahun, ternyata belum tutup. Itu karena aku membelinya. Presiden Fu memang murah hati. Bukan karena kemurahan hati. Tapi karena segala sesuatu tentangmu. Aku merawatnya dengan hatiku. Begitukah? Ya. Aku ingat saat itu. Begitu kau datang, kau membeli banyak mainan. Akibatnya, kau juga mengincar mainan di tanganku, mengatakan kau akan menggunakan permen impormu untuk membeli mainanku. Bukankah itu menipu orang? Ya. Sama seperti seseorang. Datang dan menipuku 66.000. Akibatnya, kau tidak hanya mengambil mainanku. Kau juga mengambil kalung zamrud antikku. Jadi, saat pertama kali bertemu, aku merasa bahwa kamu harus menjadi nian-nianku. apa itu? Bodoh sekali. Dia bahkan tidak menyadari pergantian itu. Pria bau. Fu Yanting. Bagaimana kau tahu aku suka? Jiangning. Aku mencintaimu. Jiangming. Meskipun kita sudah The bertunangan, film was translated and narrated Aku by masih M berpikir. Media. aku harus mengatakannya sendiri. Bahwa aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Aku tidak tahu. Fu Yanting biasanya pelit, tidak mau mengucapkan sepatah kata cinta. Jadi dia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Selamat, kakak Jian. Berhasil menaklukkan pemeran utama pria, Fu Yanting. Kemajuan penaklukan 100%. Jiangning. Disinilah kita memulai. Aku sangat beruntung bisa menemukanmu lagi setelah bertahun-tahun. Kali ini, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Tapi aku sama sekali bukan dia. Ada apa? Apa aku menakutimu? Tidak. Tapi Fu Yanting. Apa kau mencintai Jiangning yang dulu? Atau Jiangning yang sekarang? Baik itu masa lalu atau masa kini. Kau adalah Jiangning. Kau adalah orangnya yang ingin kuhabiskan hidupku bersamanya. Tapi aku tidak pernah menjadi dia. Bukan dia. Jiangning yang asli sudah mati. Di musim dingin yang dingin. Di rumah sakit jiwa. Di tangan Sun Yanyun. Mati sepenuhnya.
Sun Yanyun punya cheat. Aku juga. Kau bisa memahaminya sebagai aku adalah jiwa yang mengambil alih tubuh mati, utusan yang memenuhi keinginan orang mati. Tapi aku tidak pernah menjadi dia. Meskipun begitu, akankah kau tetap mencintaiku? Tidak mungkin. Kau jelas Jiangning. Apa? Sejak awal. Setiap kalimat merayuku. Sekarang setelah kamu mendapatkanku, kamu tidak menghargaiku lagi. Aku benar-benar bukan dia. Aku tidak. Kamu tidak pernah berani bermain mesin 3. Kamu selalu mengambil camilan dari mesin capit terlebih dahulu. Bahkan teh bual. Kamu harus membeli yang ada ampasnya. Katakan padaku. Sejak kamu kecil, kamu selalu licik. Dan kamu tidak berubah sama sekali. Kamu bilang, kamu bukan dia. Jiangning. Apakah kamu punya hati? Tapi aku bukan dia. Fu Yanting. Kau perlu berpikir jernih. Jika kau benar-benar ingin melamarku, kau perlu tahu persis siapa yang kau cintai di hatimu. Ya. Aku Jiangning. Tapi aku bukan Jiangning di matamu. Bukan aku yang bilang begini, kakak Jiang. Meskipun misimu berhasil, tidak perlu begitu. Sembrono, kan? Bagaimana aku bisa sembrono? Aku hanya tidak senang, karena dia memperlakukanku seperti yang asli. Jiangning itu, kebiasaan kita sangat mirip, tapi aku adalah aku. Dia adalah dia. Kakak Jian, maaf, kalau aku belak-belakan. Katakan, Sepertinya kamu benar-benar sudah jatuh cinta pada Fu Yanting. Tolong jangan. Terlalu dimabuk cinta The itu film was tidak disarankan. translated Terlalu and dimabuk cinta narrated by hanya akan M Media. memengaruhi karirmu. aku tahu. Aku hanya merasa bahwa, bagaimanapun, aku bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Jika Fu Yanting menyukaiku, tinggal di sini juga. Bukan pilihan yang buruk. Itu tidak baik, kakak Jiang. Jika kamu sengaja tidak menyelesaikan misi, dan tetap di dalam buku, kamu akan dimakan seiring waktu, kesadaranmu akan menghilang saat itu, dan dirimu yang sebenarnya akan mati. Jangan lupakan tubuh aslimu, masih terbaring di rumah sakit. Jadi, seharusnya aku tidak bersama dengan Fu Yanting. Bukankah bagus seperti sekarang? Selain itu, lihat, dia dengar aku bukan Jiangning yang asli. Dia mungkin menyesal sekarang. Itu sempurna. Kita akan selesaikan 2% misi yang tersisa. Lalu kembali ke rumah. Benar, kamu benar. Li Hongmei, Jing Jiangwu, apa kalian sudah gila? Aku putri kandung kalian. Beraninya kalian memukulku? Serang orang kaya, serang orang kaya. Sudah kubilang sejak lama, pemeran utama wanita Sun Yanyun ini, dia punya pandangan dunia yang benar-benar menyimpang. Seharusnya memberi jalan saja pada pewaris yang asli. Jiangning keren sekali, tapi Sun Yanyun adalah pemeran utama wanita. Dia adalah anak kesayangan penulis. Bagaimana mungkin dia punya kehidupan yang begitu menyedihkan? Pemeran utama wanita awalnya punya awal yang mulus. Belakangan, seperti terkena kutukan. Semakin lama semakin buruk. Semakin aku membaca buku ini, semakin menyimpang jadinya. Tapi aku sangat suka pemeran pendukung wanita Jiangning. Apa ini? Komentar, pemeran utama wanita. Dunia dalam buku. Aku pemeran utama wanita. Pemeran utama wanita. Aku pemeran utama wanita. Apa kau percaya? Pemeran utama wanita. Aku adalah pemeran utama wanita. Jingning, pemeran pendukung wanita. Ternyata menyakitiku seperti ini. Dialah yang pantas mati. Seharusnya dia. Pantas menjadi putriku. Alis dan mata ini benar-benar mirip denganku. Kau akan naik panggung sebentar lagi. Gugup, Ning-ning. Ada ibu di sini, aku tidak gugup. Kakakmu benar-benar keterlaluan. Dia berjanji akan menjadi
pembawa acara untukmu, tapi dia masih belum terlihat. Lagi pula dia tidak mau repot denganku. Omong kosong, aku akan pergi mencarinya. Kakak Dewi, kakakmu belum datang. Bagaimana kalau aku yang menjadi tuan rumah untuknya saja? Kamu, Ya. Sekalian saja aku tendang sepupuku. Naik ke panggung dan bilang kau ingin bertunangan denganku. Kita berdua pasin. Kita yang paling cocok. siapa yang jadi pasin bersamamu? Selain itu, satu mawar tidak cukup. Tunggu saja, aku akan pergi membeli satu mobil penuh kembali. The film was translated and narrated by M Media. Jingning, kakakmu ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah ke Danau Ting Barat. Tukar dia dengan nyawamu. Ingat, jangan bawa siapapun. Kalau tidak, aku akan segera mendorong Suki Shuan jatuh. Itu Sun Yanyun. Dia kabur lagi. Pantas menjadi pemeran utama wanita. Seperti yang diduga, dia masih punya keberuntungan di pihaknya. Lalu bagaimana? Kamu akan pergi? Pergi. Bagaimanapun, aku sudah bersama Fu Yanting. Aku tidak ada urusan lagi dengannya. Cepat selesaikan tugasnya. Kembali ke kenyataan. Jadi Sun Yan adalah tugasnya. Sisa 2%. Bukan, itu Su Kiksuan. Xiao Duo, tukarkan tembus pandang untukku. Kamu benar-benar ingin menghindari orang-orang Fu Yanting dan pergi sendirian. Dia mengirim orang untuk melindungimu. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Sun Yanyun, bawa dia lebih jauh. Jangan sakiti aku. Benda tak berguna. Ini? Sun Yanyun, biarkan dia pergi. Baiklah. Lalu apa yang akan kau tukarkan dengannya? Aku akan bertukar dengannya. Bukankah kamu di sini untukku? Aku akan menggantikannya. Kau bisa menggantikannya. Tapi kau harus maju dulu. Sun Yanyun, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kau merusak wajah Fu Yanting yang paling dicintai. Apa yang kamu bicarakan? Tidak mau? Kalau begitu aku akan melemparkannya ke bawah. Sun Yanyun, kau benar-benar mempermainkanku. Kau gila. Jingning, aku beri kau dua pilihan. Atau kau lakukan sendiri, atau dia mati. Kata Jiang, jangan dengarkan dia. Seharusnya aku lebih baik padanya sebelumnya. Dia, Jiang Ning, tidak mungkin dia setuju. Aku tamat. Kata Jiang, jangan dengarkan dia. Jiang Ning, kau. Baiklah. Aku akan melakukannya. Atau kau lakukan sendiri, atau dia mati. Aku akan melemparkannya ke bawah. Ning Ning, ku dengar ada jamuan pengakuan hari ini. Kalau begitu aku, Nona Sulung, keluarga Su yang asli, harus tampil. Izinkan aku memperkenalkan semuanya. Yang ini adalah pewaris sejati. The film Keluarga was Su, translated Jingning. and Lihat. narrated by M Media. Betapa cantiknya wajahnya. Kau binatang. Ini binatang. Kenapa kalian semua berdiri saja? Cepat tentukan posisi mereka. Cari orang. Berhenti.
Jiangning, hentikan. Aku salat, tinggalkan aku sendiri. Aku salat, Kak. Kak, ada apa denganmu? Bagaimana mereka bisa memperlakukanmu seperti ini? Kishuan, aku tahu aku salah. Bisakah kau membawaku menemui Jingning? Aku ingin meminta maaf padanya secara langsung. Tapi kau ingin membunuh ibu. Kau tidak bisa pergi. Itu karena aku sakit dan berjalan dalam tidur. Kishuan, aku selalu melindungimu. Tidakkah kau tahu betapa baiknya aku padamu? Bahkan hutang judi 100 juta yang kau miliki. Aku tidak memberitahu ibu. Jangan bilang, kau benar-benar ingin melihatku mati. Kau tidak bisa mengatakannya. Aku pasti tidak akan mengatakannya. Kishuan, anggap saja ini membantu kakakmu. Baiklah, baiklah. Kak, tinggalkan aku sendiri. Akulah yang dibutakan oleh keserakahan dan ikut dengan Sun Yanyon. Tinggalkan aku sendiri. Maafkan aku, Kak. Kata Jiang, kamu dalam bahaya. Kenapa kamu tidak menukar dengan alat? Karena hanya rasa sakit yang nyata. Yang langsung menusuk hati. Sekarang, bisakah kamu melepaskannya? Ya. Ikat dirimu dulu. Apakah ini baik-baik saja? Ya. Ningning. Ini semua salah ayah. Ini semua salah ayah. Aku seharusnya tidak percaya. Sun Yanyon itu. Dia hanyalah binatang. Bagaimana? Ada berita? Sudah ditemukan? Ada di Danau Ting Barat. Bagaimanapun, saat ini, aku sama sekali tidak bisa tepat waktu. Presiden Fu bilang dia sudah dalam perjalanan. Semoga Tuhan melindungi. Anakku pasti baik-baik saja. Fu Yanting, kamu harus menyelamatkannya. Ningning anak yang baik. Ini salah kita. Ini salah kita. The film was Jiangning. translated Jiangning. and narrated by Jiangning. M Media. Kenapa Fu Yanting ada di sini? Jiangning, Fu Yanting, jangan mendekat. Sun Yanyon, lepaskan dia. Lepaskan dia. Fu Yanting, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat aku dan wanita yang kau cintai mati bersama. Jiangning, Kak, Selamat, Kakak Jiang. Membantu pewaris asli dalam tugas kembali ke rumah. Fu Yanting, kakak ipar. Kak, maaf. Tolong. Kak. Tolong. Kak. Aku salah. Aku mohon padamu. Ningning bangun. Kumohon bangun. Ayah, belum sempat bicara baik-baik denganmu. Asal kau bangun. Aku tidak mau apa-apa lagi. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Hanya keluarga kita. Bisakah kita hidup tenang? Cepat. Apel, dokter, saya mohon, kamu harus menyelamatkan putriku. Makanan yang kubuat untuknya saat dia kecil, masakan kesukaannya. Dia belum memakannya. Saya mohon, kamu harus menyelamatkannya. Dokter, anggota keluarga, jangan khawatir. Kami pasti akan melakukan yang terbaik.
ada yang tenggelam. Halo, ini 1-2 tidak. Kolam renang Universitas Jincheng, ada yang tenggelam. Aku jelas jatuh ke danau Westing. Mungkinkah ini yang disebut dunia nyata? Sungguh kasihan. Penulis itu sangat populer, dan kemudian sesuatu terjadi dan menjadi vegetatif. Masih di rumah sakit rakyat kota sekarang, terbaring di sana. Saya harap dia segera pulih. Cepat perbarui. Saya punya banyak pendapat tentang putri palsu dengan roh kata itu. Ada apa? Apa yang terjadi? Akhirnya berubah. Putri palsu itu jatuh ke danau Westing. Apakah saya salah lihat? Mengapa orang ini basah kuyup? Ayo pergi, dia sakit. Bukankah ini yang kualami? Pewaris palsu punya kekuatan super. Jingning. Sungguh kasihan. Penulis itu populer saat kecelakaan terjadi, menjadi vegetatif. Masih The di film was rumah sakit rakyat translated kota terbaring di and sana. narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan? Ini rumah sakit. Apakah rumah sakitmu punya pasien bernama Jingning? Yang vegetatif adalah seorang penulis. Kamu penggemar yang datang menemuinya di sini, di kamar 1-22. Tempat tidur rumah sakit 1-22. Orang di dalam. Mungkinkah itu benar-benar Jingning yang dulu kutemui? Kau adalah Jingning. Jingning yang membuatku putus asa dan kehilangan segalanya. Ternyata vegetatif. Aku akan mengirimmu ke kematianmu sepenuhnya hari ini. Fu Yanting, kau juga datang ternyata. Fu Yanting, kau tidak menyangka ini, kan? Dunia tempat kita hidup. Semuanya dibuat oleh Jingning. Kita semua adalah boneka kertasnya. Kau juga tidak ingin dimanipulasi olehnya. Kalau begitu bergabunglah denganku. Bunuh dia. Baiklah. Tentu. Aku sudah tahu. Kau pasti tidak ingin dikendalikan. Jingning. Pergi ke neraka. Fu Yanting, kau... Tidak peduli siapa dia. Atau apa identitasnya. Dia adalah Jiangning yang kucintai. Jiangning. Jika keberadaanku adalah untuk hidup demi kamu, maka tolong. Kamu harus bangun. Jangan lupa, kamu masih berutang padaku sebuah pernikahan.